Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh-soleha, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu baik kan? Alhamdulillah, kita bertemu lagi dengan Ibu. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari unsur-unsur teks berita. Materi ini diajarkan untuk kelas 8 semester 1 dengan kompetensi dasar 3.1, mengidentifikasi unsur-unsur teks berita, membanggakan, dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Nah, baik anak-anak soleh-soleha, kita akan mulai ya. Silahkan simak video ini hingga selesai. Sebelum belajar, seperti biasa, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa di dalam hati masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari penyakit COVID-19 yang sekarang sedang merajalela. Berbicara COVID-19, adakah yang tahu COVID-19 itu berasal dari mana dan berasal dari daerah mana? Oh iya, betul sekali. COVID-19 itu pertama kali ditemukan di daerah Wuhan, Cina. Kemudian, bagaimana masyarakat bisa mengetahui berita tentang COVID-19 tersebut? Coba ada yang tahu tidak? Oh iya, benar. Dengan pemberitaan. Dengan adanya berita, semua masyarakat di dunia bisa mengetahui apa yang terjadi pada saat ini, terutama yang terjadi di Wuhan, Cina. Jadi, menurut kalian, berita itu penting atau tidak ya? Iya, sangat penting sekali ya. Dengan adanya berita ini, kita bisa mengetahui hal-hal apa saja yang sedang terjadi di belahan dunia ini. Dulu berita itu disampaikan dengan cara mulut ke mulut. Jadi anak-anakku, pada waktu itu ketika manusia tidak bertemu, maka berita tersebut tidak akan tersampaikan. Berbeda dengan zaman sekarang ya. Di era digital ini sudah banyak yang bisa kita akses. Berita wabah COVID-19 ini kita sudah mengetahuinya dalam hitungan menit, bahkan bisa dalam hitungan detik kita mengetahuinya. Itu menunjukkan bahwa pentingnya berita bagi kehidupan kita ya. Untuk mengetahui apa dan bagaimana berita, silahkan kalian simak video ini sampai dengan selesai. Ibu akan memaparkan materi, dan jangan lupa kalian untuk mempersiapkan alat tulis, buku tulis. Silahkan kalian mencatat dan membuat peta konsep untuk mengetahui atau lebih memahami dan lebih memudahkan kalian untuk belajar atau menghafal. Sebelum masuk ke materi, kita akan mengenal terlebih dahulu tentang teks berita. Adalah teks yang berupa segala peristiwa yang terjadi di dunia yang disebarkan melalui media massa atau media elektronik. Contoh media elektronik adalah radio, televisi, internet, atau situs web yang lainnya. Sebuah berita juga harus dipertanggungjawabkan kebenarannya, aktual, objektif, dan informatif. Unsur-unsur teks berita juga harus memenuhi kriteria sebagai berikut, yaitu ada yang disebut dengan 5W plus 1H. Unsur berita yang pertama yaitu what atau apa.
Unsur ini menjelaskan tentang peristiwa apa yang terjadi, peristiwa apa yang diberitakan, dan peristiwa tersebut harus benar-benar terjadi, faktual, objektif, dan tidak mengandung opini. Unsur berita yang kedua yaitu where atau di mana. Unsur ini menjelaskan tentang terjadinya peristiwa dalam berita tersebut. Hal ini sangat penting agar informasi itu, lokasi tersebut terjadinya di mana, dan tidak salah dalam memastikan informasi yang diberikan. Ya. Unsur berita yang ketiga adalah when atau kapan. Unsur ini menjelaskan mengenai waktu terjadinya peristiwa yang dibahas dalam berita. Waktu terjadinya peristiwa tersebut harus diberitakan atau diceritakan secara jelas sehingga pendengar atau penonton mudah mengerti dan tidak menimbulkan kesalahan. Tentu saja unsur berita yang keempat yaitu who atau siapa. Unsur ini menjelaskan siapa saja yang terlibat dalam berita tersebut atau kejadian tersebut, orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam kejadian tersebut diinformasikan dengan benar adanya agar lebih jelas dan berita tersebut dapat dipahami sehingga menghindari dari kesalahpahaman. Unsur berita yang kelima yaitu why atau mengapa. Unsur ini menjelaskan mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi. Peristiwa tersebut di dalam berita mengapa bisa terjadi? Karena selain itu dibahas juga latar belakang dan alasan-alasan peristiwa itu terjadi sehingga pemirsa bisa memahami atau menerima informasi yang terjadi dengan benar. Unsur berita yang terakhir yaitu how. How itu atau bagaimana. Unsur ini menjelaskan mengenai proses atau kronologis peristiwa itu terjadi. Artinya informasi juga dirumuskan dengan benar dan runtut dalam peristiwa tersebut sehingga informasi yang didapat menjadi lengkap dan benar. Setelah menyimak penjelasan tadi dari Ibu, apakah kalian sudah memahami pengertian berita dan apa itu unsur-unsur teks berita yang termasuk dalam unsur-unsur teks berita? Baik, sekarang kita akan menentukan langkah-langkah untuk bagaimana menentukan unsur-unsur teks berita. Yang pertama, tentunya kalian dengarkan berita itu, dan yang kedua, pahami apa saja isi dari berita tersebut. Dan yang ketiga, sambil mendengarkan dan memahami, silahkan kalian catat unsur-unsur berita sesuai dengan penjelasan Ibu tadi ya. Nah, sekarang supaya kalian lebih paham, anakku, kalian simak video berikut ya. Dan ikuti sesuai dengan langkah-langkah yang tadi Ibu jelaskan. Mari kita dengarkan video atau berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Erni Fitriani dalam acara Lintas Pagi. Sudah terdeteksi di Indonesia begini gejala dan cara mencegah COVID-19 varian Delta Plus. COVID-19 di Indonesia saat ini sedang mengalami kenaikan kasus. Salah satunya penyebabnya adalah munculnya virus corona mutasi baru yang dikenal dengan varian Delta. Sekarang kembali muncul varian baru yaitu varian Delta Plus. Varian Delta Plus ditemukan di Jambi dan Mamuju. Varian ini diidentifikasi sebagai B1617.2 atau AY.1 dan merupakan subgaris keturunan dari varian Delta.
Disebut Delta Plus karena varian ini berhubungan dengan varian Delta. Lalu bagaimana gejala dan cara mencegah varian ini? Gejala COVID-19 varian Delta Plus. Ahli virologi India menyebut kalau ada beberapa varian Delta Plus yang sama dengan varian Delta dan varian Beta. Hal inilah beberapa gejala yang dilibatkan oleh infeksi COVID-19 varian Delta Plus. Batuk, diare, demam, sakit kepala, ruam kulit, nyeri dada, sesak napas. Cara mencegah COVID-19 varian Delta Plus yaitu sampai saat ini Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO masih terus meneliti tentang varian ini. Ada beberapa cara yang disarankan untuk mencegah varian ini yaitu pencegahan ABC, airway, bubble, kontak. Airway melindungi dengan menggunakan pelindung seperti masker, pesil, disinfektan, dan sebagainya. Bubble atau gelembung memastikan berhubungan hanya dengan orang-orang yang dikenal dan dipercaya. Kontak menggunakan aplikasi pelacakan kontak. Berinteraksi dengan orang dalam gelembung jika ada yang terinfeksi akan mudah melakukan pelacakan. Terakhir, jangan lupa untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum. Salam sehat. Nah, gimana anak-anakku sekalian? Setelah kalian sudah menyaksikan tayangan video yang barusan, bagaimana menurut kalian atau pendapat kalian? Nanti anak-anakku akan ibu berikan tugas di link berikut ya. Akhirnya sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih atas perhatian anak-anakku. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan bisa bertemu kembali dengan ibu di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.